Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari Tipuk Pramita, NIM 0578630332. Program Studi Sistem Informasi UP BJJ 17 Jambi. Video praktikum kali ini saya buat guna melengkapi tugas 3 mata kuliah basis data. Pada praktik ketiga, kita diberikan tugas yaitu membuat video praktikum instalasi VirtualBox, kemudian transaksi dan basis data terdistribusi. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu instalasi VirtualBox terlebih dahulu. Di mana untuk instalasi VirtualBox kita telah diberikan panduan oleh tutor. Panduan praktikum instalasi VirtualBox. Di mana langkah pertamanya kita harus mendownload aplikasi VirtualBox pada https www.virtualbox.org. Nah, mari kita mendownloadnya. Setelah aplikasinya terunduh, kemudian langkah kedua adalah pasang pada komputer. Status unduh selesai dan disimpan dalam komputer Anda. Selanjutnya lakukan pemasangan dengan cara double klik pada aplikasi VirtualBox seperti pada gambar. Nanti kita akan mendapatkan ini, VirtualBox 6.1.14 14.02.39 masih berjalan ya teman-teman. Untuk langkah setelah double klik nanti akan muncul gambar seperti ini, VirtualBox setup. Kemudian pada gambar 4 klik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya akan ambil opsi pemasangan seperti pada gambar 5 berikut ini. Nah, sudah terinstall ya teman-teman. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman, VirtualBox 6.1.14. Ini kita double klik, kita pilih run. Nah, ini kita sudah masuk. Welcome to the Oracle VM VirtualBox. Ini udah sama dengan yang ini ya teman-teman. Yang untuk langkah ketiga proses pemasangan, maka kita akan pilih next. Kemudian untuk berikutnya, secara normal lokasi tempat pemasangan adalah pada drive C. Oleh karena itu Anda pilih saja next tanpa merubah lokasi pasangan. Namun jika Anda ingin mengubah lokasi pemasangan dapat dilakukan dengan cara klik browse. Jika sudah diklik next, maka tampilan berikutnya adalah sebagai berikut. Karena saya lokal disk C-nya sudah penuh, maka saya akan mengubahnya ke lokal disk D. Kita pindah ke lokal disk D. Nah, di sini saya akan meletakkan di lokal disk D, kemudian OK. Berikutnya saya akan next. Nah, ini ada tampilan yang sesuai dengan ini ya teman-teman. Please choose from the option below. Nah, ini kita checklist semua. Kemudian selanjutnya custom setup pada gambar 6. Pada custom setup ini Anda tidak perlu merubahnya. Lakukan klik next dan akan ambil gambar proses selanjutnya. Maka ini kita nextkan saja ya teman-teman. Kita next. Nah, ini sudah sesama ya teman-teman. Sudah sesuai. Selanjutnya kita akan melakukan klik yes. Setelah klik yes, kita klik install. Maka kita akan tunggu proses instalasi VirtualBox 6.1.14-nya. Dalam status pemasangan akan muncul pertanyaan install this device software seperti gambar 10 berikut. Ini untuk menjawabnya kita akan klik install. Kita akan menunggu sampai muncul seperti ini ya teman-teman. Akan muncul tulisan finish. Nah, ini kita sudah finish, maka kita klik finish. Itu adalah cara menginstal VirtualBox. Ini adalah teman-teman apa yang masuk ke dalam list kita tanyakan ke AI aja. Kita uninstall dulu ya teman-teman. Kita coba unduh VirtualBox yang 6.1.50. Nah, ini sudah teman-teman, kita coba unduh yang di atas. Kita akan mencoba menggunakan VirtualBox 6.1.50 ya teman-teman. Nah, ini sudah terinstall VirtualBox 6.1.50. Maka kita coba double klik. Kemudian kita next. Ini kita pindah ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk sistem atau lokal disk C saya itu sudah hampir penuh. Maka saya pindah ke lokal disk D. Kemudian OK, kemudian kita next. Ini kita next. Kemudian yes, install.
Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Nah, sudah selesai, maka kita finish. A new version must be this version is you can do this version using this. Ini apa maksudnya nih teman-teman? Maksudnya gimana nih? A new version Virtual has been this version is oh, maksudnya ini ada yang terbaru ya teman-teman. Yang terbaru itu kan 7.2.8. Cuma kalau sesuai panduan itu yang 6.1. Oke. Nah, ini bisa ya teman-teman, alhamdulillah. Setelah VirtualBox selesai dipasang, pada komputer Anda selanjutnya adalah memasang sistem operasi Ubuntu. Namun, sebelum melakukan pemasangan, Anda harus mengunduh terlebih dahulu file sistem operasi Ubuntu pada web http ubuntu desktop. Nah, teman-teman, di sini kita akan mengunduh Ubuntu server yang index of release. Kita akan mengunduhnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih 64 bit PC AMD desktop. Ubuntunya itu sudah terdownload ya teman-teman. Ini Ubuntu 20.04 beta desktop. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda unduh dan klik download dan simpan pada komputer Anda. Kan sudah tersimpan Ubuntunya. Kemudian setelah berhasil disimpan, buka aplikasi VirtualBox yang telah tersimpan dengan cara klik ikon Oracle VM VirtualBox seperti pada gambar. Berarti kita buka VirtualBox-nya. VirtualBox ini ya teman-teman. Klik. Nah, ini muncul seperti di tutorial teman-teman. Muncul seperti ini, selamat datang di VirtualBox. Nah, welcome to VirtualBox. Kemudian langkah berikutnya, selanjutnya Anda klik baru untuk menambah sebuah sistem operasi baru dalam VirtualBox. Maka akan muncul sebuah tampilan menciptakan mesin VirtualBox pada gambar berikut. Kita pilih file, add new ya. Klik baru untuk tambah, berarti kita klik new. Kemudian kita buat namanya Ubuntu. Kita simpan pada disk C. Kita simpan di situ Linux Ubuntu, kemudian kita next. Nah, ini pengaturan mesin virtual. Nama menunya merupakan nama dari mesin virtual. Silakan Anda isi nama sesuai dengan yang Anda inginkan. Tadi sudah saya isi nama Ubuntu dan folder penyimpanan sudah saya pindah ke folder D, dan tipe sistem operasinya tadi adalah Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Setelah dilakukan pengaturan pada mesin virtual, selanjutnya klik lanjut. Contoh seperti ini, maka kita akan klik lanjut ya teman-teman. Tunggu. Setelah dilakukan pengaturan pada mesin, selanjutnya klik lanjut. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, maka akan muncul pengaturan berikutnya, yaitu jumlah memori RAM yang akan digunakan dalam mesin virtual. Besar memori dipilih tergantung dari besar memori RAM pada masing-masing komputer. Contoh pada tampilan ini, berarti dalam gambar 16 terlihat total kapasitasnya adalah 819, artinya jumlah total memori yang dimiliki komputer adalah sebesar kurang lebih 819 MB. Kemudian atur memori yang akan dipakai pada mesin VirtualBox, misalnya jadi mesin virtual akan menggunakan memori RAM sebesar itu. Jika sudah diatur, maka klik lanjut. Jadi untuk total mesinnya adalah segitu, dan kita atur 2048. Di sini 163 kita atur 2048, kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, kita the recommended memory size adalah rekomendasi 1, tapi kita buat rekomendasi memori, ukuran memori yang disarankan adalah 1024 MB. Namun di sini kita buat 2048 MB, dan ini sudah 2048 MB. Kemudian setelah selesai, maka kita klik lanjut atau next. Nah, langkah berikutnya selanjutnya adalah pengaturan hard disk seperti pada gambar 17 berikut ini. Di sini bila Anda mau mendapatkan nambah suatu hard disk virtual ke mesin baru, Anda dapat membuat suatu berkas hard disk baru atau memilih suatu daftar atau dari lokasi lain, maka ikon folder. Pilih buat hard disk virtual sekarang untuk membuat hard disk virtual, kemudian klik buat untuk ke langkah berikutnya. Selanjutnya pengaturan tipe hard disk pada gambar 18 titik. Nah, jadi di sini kita buat hard disk virtual sekarang. Virtual hard disk now. Period. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih buat hard disk virtual sekarang, kemudian selanjutnya pengaturan tipe hard disk seperti pada gambar 18 berikut ini. Silakan pilih pengaturan tipenya hard disk virtual disk image, karena akan menggunakan disk image pada pemasangan sistem operasi Linux Ubuntu ini, dan klik selanjutnya. Nah, berarti untuk ini kita pilih VirtualBox disk image, kemudian kita klik next. Selanjutnya akan tampil pengaturan tempat penyimpanan pada hard disk fisik seperti pada gambar 19 berikut ini. Dialokasikan secara dinamik. Pilih dialokasikan secara dinamik dan klik lanjut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
Maka kita sudah milih dynamically allocate next. Nah, di sini pilih alokasi. Selanjutnya akan tampil pengaturan lokasi dan ukuran bekas seperti pada gambar 20 berikut ini. My dokumen kan tadi kita rubah jadi di sistem data D. Kemudian pilih ukuran image hard disk virtual megabyte. Ukuran ini adalah batas banyaknya data berkas yang dapat disimpan oleh virtual machine pada hard disk. Nah, 10 GB 2 TB. Pengaturan lokasi dan ukuran bekas. Pada pengaturan lokasi dan ukuran bekas, Anda atur lokasi tempat file sistem operasi yang akan dipasang dengan cara klik gambar folder pada bagian kanan. Kemudian atur jumlah ukuran bekas yang akan digunakan pada sistem operasi Linux Ubuntu, misal 10 GB. Jika sudah diatur, klik buat dan akan tampil gambar seperti berikut. Nah, ini sudah diatur ya teman-teman, 10 GB. Kemudian kita klik create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah sama dengan ini ya teman-teman. Selesai pembuatan mesin virtual baru. Pada gambar 957 tampilan mesin virtual yang siap dipasang sistem operasi Ubuntu. Namun sebelum melakukan pemasangan, atur terlebih dahulu persiapan pemasangan dengan cara klik pengaturan, kemudian klik penyimpanan dan akan tampil gambar seperti berikut. Nah, pada gambar 9.57 tampil mesin virtual yang siap dipasang sistem operasi Ubuntu. Namun sebelum melakukan pemasangan, atur terlebih dahulu persiapan pemasangan dengan cara klik pengaturan, kemudian klik penyimpanan dan akan tampil gambar seperti ini. Klik pengaturan. Apa tadi? Gambar 951. Pertama, klik setting, kemudian kita pilih klik penyimpanan dengan cara klik pengaturan, kemudian klik penyimpanan. Penyimpanan itu storage, dan akan tampil gambar seperti berikut. Nah, ini kita sudah pilih penyimpanan storage, maka akan tampil gambar seperti gambar titik 2 ya teman-teman. Ini dia gambar 22, pengaturan tempat penyimpanan. Atur pengendali IDE dengan cara klik kosong dan pada atribut drive optik, klik gambar disk dan klik pilih sebuah berkas disk. Maka silahkan cari berkas file Ubuntu yang telah selesai diunduh seperti pada gambar. Berarti kita pindah dulu ini, copy, kita pindah ke kemana? Kita pindah ke sini aja ya teman-teman. Software Ubuntu. Ini kita sudah memindahnya di situ. Maka di sini atur IDE dengan cara klik kosong dan pada atribut drive optik klik gambar disk. Klik kosong, kemudian pada atribut drive optik klik gambar disk. Pada atribut drive optik pilih sebuah berkas disk. Jadi ini kita pilih choose a disk file. Nah, setelah itu maka silakan cari berkas file Ubuntu yang telah selesai diunduh pada gambar 2.323 berikut. Jadi kita pilih tadi berkas yang sudah kita download tadi. Kita simpan di UT semester 1 software Ubuntu. Kita pilih. Kemudian setelah dipilih Ubuntu dalam bentuk file ISO, kemudian pilih open dan akan tampil gambar seperti berikut. Pilih open. Master sekunder, ID master sekunder kok berbeda? Kita coba ya teman-teman. Setelah selesai, ini kita pilih OK. Tunggu dulu. Selanjutnya adalah pengaturan jaringan dengan cara pilih menu jaringan seperti pada gambar. Oh, berarti ini kita OK. Nah, sudah. Kemudian kita ke menu setting, kita menu ke network, ke jaringan. Selanjutnya adalah pengaturan jaringan dan cara pilih menu jaringan seperti pada gambar 2.5. Kita pilih menu jaringan. Hanya host adapter, VirtualBox, host only Ethernet adapter, tipenya Intel Pro 1000 MT desktop, ya, mode DNI tolak mode DNI, kemudian kabel tersambung,
Jika mengalami kendala di mana guest atau virtual machine tidak dapat melakukan ping ke host, maka silakan dicoba untuk melakukan refresh MAC address pada setting jaringan. Refresh MAC address. Begitu. Pada pengaturan jaringan adapter, pilih adapter hanya host, kemudian tampilkan opsi tingkat lanjut dan klik refresh alamat. Kemudian tampilkan opsi tingkat lanjut. Dan klik refresh alamat MAC address baru dengan cara klik pada gambar refresh dengan biru. Fungsi dari refresh MAC address adalah sebagai antisipasi error yang terjadi ketika melakukan komunikasi dengan komputer server. Kemudian jika sudah selesai, klik OK dan akan tampil tampilan seperti pada gambar 2.6. Refresh, kemudian OK. Nah, mesin virtual Ubuntu selesai. Setelah pengaturan mesin virtual selesai, selanjutnya adalah pemasangan sistem operasi Ubuntu. Untuk melakukan pemasangan, klik tombol mulai pada gambar 26, maka akan tampil gambar 27 berikut ini. Klik tombol mulai pada gambar 26. Start. Ini. Kenapa ya teman-teman? Nah, sudah ya teman-teman. Nah, silakan Anda tunggu proses pada gambar 28 sampai dengan selesai. Tampil seperti gambar 29 berikut ini. Nah, ini tampilannya sudah sama. Terdapat dua menu yang dapat dipilih, yaitu Try Ubuntu atau Install Ubuntu. Try Ubuntu untuk mencoba sistem operasi Ubuntu tanpa dilakukan pemasangan. Sedangkan Install Ubuntu, lakukan pemasangan. Untuk selanjutnya, klik Install Ubuntu karena akan dilakukan pemasangan dan akan tampil gambar seperti gambar 30 berikut ini. Maka kita akan klik Install Ubuntu. Nah, pengaturan keyboard layout. Pada gambar 30 merupakan pengaturan keyboard layout yang digunakan dalam sistem operasi ini. Secara default, pengaturan sudah berada pada posisi English US, kemudian klik continue untuk melanjutkan ke langkah berikutnya pada gambar 3.1. Pada gambar 31, kemudian kita pilih continue ya teman-teman. Nah, maka akan muncul gambar 31, pengaturan update dan other software. Pada gambar 31, lakukan pengaturan update and other software. Pada langkah ini, pilih posisi normal installation, kemudian checklist pada installation third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media format, kemudian klik continue. Kita pilih normal dan kita checklist install third party software. Setelah itu kita klik continue. Nah, ini adalah gambar 32, pengaturan instalasi tipe. Pada gambar pengaturan instalasi type, pilih something else untuk mengatur partisi pada hard disk Ubuntu. Kemudian klik continue, maka akan tampil pengaturan partisi seperti pada gambar 33 berikut ini. Nah, kita pilih something else. Kita pilih continue. Nah, ini adalah gambar 33, pengaturan partisi. Pada pengaturan partisi, klik new partition table. Untuk membuat partisi yang baru, maka akan tampil pertanyaan dialog seperti pada gambar 34 berikut ini. Kita pilih new partition table. Nah, create new partition. Klik continue untuk melanjutkan pada langkah berikutnya dan akan tampil seperti gambar 35 berikut. Kita klik continue. Nah, di sini kita pilih yang new partition table. Nah, ini create new partition table. New partition table, klik. Kemudian kita pilih continue. Nah, ini kita klik pada free space, kemudian kita klik tambah. Maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 35. Create new partition swap. Di sini kita sesuaikan dengan gambar 35. Pada gambar 35, Anda akan membuat partisi swap area. Partisi swap ini berfungsi sebagai cadangan apabila memori RAM dalam keadaan penuh. Sesuaikan pengaturan partisi swap seperti gambar 35 tersebut, kemudian klik OK. Kemudian lakukan kembali new partition table pada disk yang masih kosong dan lakukan pembuatan partisi X seperti pada gambar 36 berikut. Pertama kita buat 737. Kita pilih primary beginning of this space. Di sini kita pilih swap area. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul swap 367. Nih 367. Kemudian setelah itu
swap area, sesuaikan pengaturan partisi swap 35, kemudian klik OK, kemudian lakukan kembali new partition table pada disk yang masih kosong, lakukan pembuatan partisi X seperti pada gambar, kemudian pilih lagi. Nah, kita sesuaikan ya teman-teman, size-nya 1000 MB, 10.000 MB, kemudian logical, beginning of this page, kemudian exit 4 journaling file system, mount point, kemudian klik OK. Nah, maka tampilannya sudah seperti pada gambar 37, pengaturan partisi hard disk Ubuntu. Pengaturan partisi tergantung dari pengaturan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, pengaturan partisi disesuaikan dengan kondisi komputer yang Anda miliki. Setelah pengaturan partisi selesai, maka selanjutnya akan tampil why the change to this seperti pada gambar berikut. Why the change to this. Oleh karena itu, why the change to this. Nah, setelah ini sudah dibuat, langkah selanjutnya yaitu kita klik install now. Nah, maka akan muncul gambar 38, why the change to this. Klik continue untuk melakukan langkah berikutnya, yaitu pengaturan waktu seperti pada gambar 39 berikut. Maka kita akan klik continue. Nah, ini teman-teman, kita ubah menjadi Jakarta. Jakarta Time Indonesia. Nah, maka tampilannya akan sama seperti pada gambar 39 pengaturan waktu. Pada pengaturan waktu, Anda sesuaikan zona waktu seperti gambar 39, misalnya Jakarta Time, dan klik continue. Pengaturan berikut adalah akun Ubuntu seperti pada gambar 40 berikut. Nah, kita klik kan Jakarta Time. Jakarta Time, kemudian kita klik continue. Nah, kita isi di sini teman-teman. Sesuaikan akun Ubuntu pada gambar 40, atau jika Anda ingin berbeda dengan contoh tidak akan menjadi masalah. Jika pengaturan akun sudah selesai dilakukan, klik continue, maka selanjutnya Anda tunggu proses pemasangan sistem operasi Ubuntu seperti pada gambar 41. Di sini your name, maka kita akan membuat nama kita ya teman-teman. Kita buat Indah Tipuk. Maka di sini kita buat Indah. Kita buat Indah aja teman-teman. Your name Indah. Your computer name is Indah VirtualBox. The name is used when is talk to other computer. Pick a username Indah. Choose a password. Nah, di sini kita membuat password ya teman-teman. Kita buat passwordnya itu Indah 12345. Nah, di sini atau jangan kita buat Indah. Kita buat INDAH. Konfirmasi password ini saya rapi teman-teman. INDAH INDAH 123. Konfirmasi password INDAH 123. Kemudian kita pilih login automatically. Nah, di sini sesuaikan pengaturan Ubuntu seperti pada contoh gambar, kemudian klik continue. Maka di sini kita akan klik continue teman-teman. Klik continue. Nah, welcome to Ubuntu, fast and full of new feature. The latest version of Ubuntu makes computing easier than ever. Here are just a few cool new things to look out for. Di sini kita menunggu ya teman-teman. Kita tunggu saja. Jika proses pemasangan sudah selesai, maka akan tampil gambar seperti 42 berikut, yaitu permintaan restart. Maka di sini kita menunggu ya teman-teman sampai dia selesai. Setelah klik restart dan proses selanjutnya pada gambar 43 Ubuntu permintaan enter. Pada gambar 43 Anda akan diminta untuk menekan tombol enter pada keyboard Anda. Oleh karena itu, Anda tekan enter dan tunggu sampai dengan tampilan pengaturan online account seperti pada 44 berikut. Kita masih menunggu proses instalasi Ubuntu-nya teman-teman.
Yang sini tuh masih bisa dibikin kayak gini, sayang. Tengok nih, yang dinding yang sebelah sini. Iya, Pak. Bikin dindingnya kayak gitu. Dindingnya. Mm-mm. Ini dindingnya. Ya, bikin dindingnya kayak itu tuh foto kita. Di situ yang sebelah situ. Bagus ini rumahnya. Mm-mm. Itu berapa harga rumahnya dia? Itu berapa jutaan habis ya? Bapak kan bisa bikin profil kayak gitu. Ah, Makanya. Hmm? Makanya itu. bapaknya bisa juga. Ininya loh, mas, wall dindingnya. Wall garis-garis itu bapak kan kemarin bikin kayak gitu punya orang. Udah masak tadi. Nah, setelah ini kita masuk. Nah, ini adalah tampilan pada gambar 42, permintaan restart. Maka kita klik restart. Klik restart now. Kita akan menunggu sampai muncul permintaan enter. Kita tunggu ya, teman-teman. Please dan press enter, maka kita klik enter. Pada gambar 42 akan diminta enter, kemudian oleh karena itu kita tombol enter dan tunggu sampai tampilan online account seperti pada gambar 44 berikut ini. Nah, di sini kita tunggu ya, teman-teman. Oleh karena itu, Anda tekan tombol enter dan tunggu sampai tampilan pengaturan online seperti pada gambar 44 berikut ini. Pengaturan online account. Pada pengaturan online tekan skip karena tidak akan menggunakan akun online, maka selanjutnya akan tampil pengaturan live pad seperti gambar 45 berikut ini. Pengaturan live pad. Ini adalah tampilan sesuai dengan gambar 45. Pada halaman ini tekan next di pojok kanan atas, maka akan tampil gambar seperti 46. Gambar 46, kita klik next ya, teman-teman. Nah, muncul gambar seperti gambar 46 atau tampilannya seperti pada gambar 46. Pada halaman ini juga tekan next untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Kita klik next ya, teman-teman. Kita klik next. Nah, ini adalah tampilannya sama seperti pada gambar 47, pengaturan privacy. Pada halaman pengaturan privacy tekan next karena tidak perlu diatur privacy, maka selanjutnya akan tampil seperti pada gambar 48 berikut ini. Kita langsung next saja ya, teman-teman. Kita klik next. Nah, done, maka akan tampil tampilannya seperti pada gambar 48, ready to go. Pada halaman ini tekan done sebagai tanda selesai, maka pemasangan sistem operasi Ubuntu selesai dan akan tampil gambar seperti gambar 49 berikut. Maka di sini kita klik done ya, teman-teman. Done. Nah, ini adalah tampilan yang sesuai dengan gambar 49 pada panduan praktikum, yaitu sistem operasi Ubuntu selesai dipasang. Proses pemasangan sistem operasi Linux Ubuntu selesai dan siap digunakan. Maka ini sudah selesai ya, teman-teman. Pengecekan koneksi jaringan. Setelah proses pemasangan sistem Ubuntu telah selesai dilakukan, selanjutnya melakukan pengecekan pada komputer 1 Windows 10 telah terkoneksi dengan komputer 2 Ubuntu. Untuk melakukan pengecekan tersebut, Anda dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Cek IP address pada komputer 1 Windows 10. Langkah pertama adalah cek alamat IP address pada komputer 1. Untuk melakukan pengecekan, silakan Anda buka command prompt. Maka kita buka di sini cmd. Di sini kita buka command prompt. Kan ini tampilan command prompt. Nah, maka akan tampil halaman command prompt. Ini adalah halaman command prompt ya, teman-teman. Pada halaman CMD silahkan ketikkan IP connect sehingga hasilnya sebuah alamat IP address komputer 1 seperti pada gambar 51 berikut ini. Maka di sini kita ketik IP config. Nah, kita ketik IP config, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul Windows IP configuration. Nah, ini sama dengan ini ya, teman-teman. Ethernet adapter VirtualBox host only. Kalau di sini Ethernet 2 host only. Oh, ini dia, teman-teman. Link local IP address kan. Di sini Ethernet adapter VirtualBox host only network. Connect 5, connect 1, connect ke media disk. Nah, pada gambar 51 perhatikan Ethernet adapter VirtualBox host only network. Alamat IP address komputer 1 ini adalah 1916851, 192.168.561. Alamat IP address tersebut mohon diingat karena akan dipakai pada praktikum selanjutnya. Baiklah, maka kita akan mencatatnya ya, teman-teman. Kita catat not. Di sini kita catat ya, teman-teman, bahwasannya untuk IP address (192.168.56.1). Ini adalah IP address-nya. Alamat IP tersebut mohon diingat. 2. Cek alamat IP address pada komputer 2 Ubuntu. Selanjutnya adalah cek alamat IP address pada komputer 2 Ubuntu. Untuk melakukan pengecekan alamat IP address komputer 2, silakan klik pada gambar network di pojok kanan atas seperti pada gambar 52 berikut. Pojok kanan atas seperti pada gambar. Nah, ini ya, teman-teman. Di sini tampilannya sudah sama seperti pada panduan praktikum, yaitu gambar 52 network pada Ubuntu. Selanjutnya klik wire setting dan akan tampil gambar 53 berikut ini. Kita pilih wire setting. Kita pilih ini ya. Nah,
Di sini akan muncul tampilannya seperti pada gambar 53, yaitu where setting. Pada gambar 53, pilih gambar setting di bagian kanan, maka akan menampilkan alamat IP address pada komputer 2 seperti pada gambar 54. Nah, di sini pilih gambar setting. Nah, di sini akan muncul teman-teman detailnya 1000 Mbps, IP address-nya 192.168.56101. Connect DNS. Alamat IP address komputer 2. Alamat IP address pada komputer 2 adalah 192.168.56. Perlu diingat, alamat IP address pada komputer 2 bisa berbeda-beda. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah karena IP address tersebut menyesuaikan dengan konfigurasi VirtualBox. Yang penting adalah alamat IP address tersebut dicatat. Silakan Anda catat IP address pada komputer 2 ini untuk menggunakan pada langkah berikutnya. Maka kita catat lagi teman-teman. Ini IP address komputer 1 atau Windows 11. Ini IP address komputer 2 Ubuntu, yaitu 192.168.56.101. Ini adalah IP address-nya. Sudah tersimpan ya teman-teman. 192.168.56101. Selanjutnya, lakukan pengecekan koneksi. Selanjutnya, setelah mendapatkan masing-masing alamat IP address, adalah melakukan pengecekan koneksi. Apakah komputer 1 dan komputer 2 sudah terkoneksi dengan baik atau tidak. Pada komputer 2 Ubuntu, buka terminal dengan cara klik menu di pojok kiri bawah, kemudian cari terminal seperti pada gambar 55 berikut ini. Maka di sini kita pada pengecekan kita pojok. Nah, ini kita klik menu pojok kiri. Nih, pojok kiri bawah kita klik ini ya teman-teman. Maka akan muncul seperti ini. Membuka terminal pada Ubuntu. Selanjutnya pada terminal komputer 2 Ubuntu, ketikkan ping, dan pada halaman command from komputer 1 ketikkan ping, maka sini akan seperti ini. Maka kita di sini kita pilih apa teman-teman? Terminal. Kita pilih terminal. Pada terminal berarti kita sudah mencari terminal, kita klik terminalnya. Nah, di terminal ini kita klik ping sesuai tadi teman-teman, ping 192.168.56. Berapa tadi teman-teman? Komputer 1.1 ya. Kemudian kita enter ping 191 data. Nah, VirtualBox pada command from ini kita keluarkan, coba kita ping 192 titik 192.168.192.168.56.101. Enter. Maka hasilnya seperti ini. Nah, coba kita ulang ya teman-teman. Untuk ini close terminal, kita buka lagi terminal. Coba kita ping 192.168.56.1 enter. Jadi kalau di command prompt-nya bisa ngeping ping 192.168.56.101. Nah, bisa ngeping ya teman-teman. Sebenarnya sudah terhubung, cuma dari Ubuntu-nya nggak tahu kenapa tidak bisa terhubung. Gitu. Setelah ini mengecek koneksi komputer 1 dan komputer 2. Pada CMD menghasilkan jawabannya reply from 192.168.56.101. Artinya, kalau di sini 104 ya, kalau yang punya saya tadi 101. Artinya alamat IP address tersebut telah menjawab dengan baik atau terkoneksi dengan komputer 2. Begitupun sama halnya dengan komputer 2. Jika tidak menghasilkan reply, silakan cek firewall pada komputer Windows. Firewall pada sistem operasi harus dalam keadaan non-aktif. Setelah melakukan praktikum instalasi VirtualBox, mahasiswa wajib menyusun laporan sebagai dasar penilaian. Mengenai langkah-langkah praktis yang Anda lakukan setelah aktif kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Maka begitulah hasil praktikum instalasi VirtualBox yang saya lakukan. Dan untuk bagian Ubuntu itu tidak dapat mengeping dan sudah saya nonaktifkan firewallnya, tetapi masih tidak bisa connect. Private firewallnya sudah saya nonaktifkan. Atau kita coba ini juga. Kita okekan, maka di sini coba kita. Nah, baru berhasil teman-teman. Berhasil ya. Jadi hasilnya sama. Ini sudah connect, yang artinya sudah connect ya teman-teman.
Nah, ini sudah connect. Terima kasih sudah mengikuti langkah-langkah instalasi VirtualBox saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.